Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Hari ini kita bersuka cita bersama dengan saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia, antara lain Miranda Putri Sania Butar-Butar, Dina Riawan Sutopo, dan juga Yosua Riki Yuligan Ruben dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Purwosari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita juga bersuka cita bersama dengan keluarga Bapak Dedi Riansyah Lubis dan Ibu Michelle Belina Max yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, ada sabda kebenaran firman-Nya yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang memampukan kami untuk menapaki hari baru anugerah Tuhan. Sebelum memulai segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukanlah kami untuk dapat memahami dan pada akhirnya memberlakukan isi kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-15 sampai dengan 24. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang Raja Firaun yang menceritakan rangkaian mimpinya kepada Yusuf. Ketika Firaun berjumpa dengan Yusuf, lewat pernyataannya terlihat bahwa Firaun sangat berharap sekali agar Yusuf dapat mengartikan mimpinya. Sebetulnya hal ini sangatlah wajar karena mimpi Firaun sangatlah membuatnya gelisah. Belum lagi sebelum Yusuf ada banyak para ahli dan orang berilmu yang dipanggil untuk mengartikan mimpinya, namun tak seorang pun dapat melakukannya. Ketika Yusuf menjumpai Firaun dan mendengar permintaan Firaun, maka dengan tegas Yusuf mengungkapkan bahwa bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dari sahutan Yusuf ini mau menyatakan bahwa kalaupun Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun, maka itu semata-mata karena hikmat Allah dan bukan atas kemampuannya. Bapak Ibu saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar dari Yusuf bahwa
Meskipun kita memiliki beragam keahlian, pengalaman, dan lain sebagainya, mari sadari bahwa itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita menyadarinya sebagai anugerah dari Tuhan, maka tidak ada celah untuk kita menyombongkan diri, karena apapun yang kita lakukan adalah untuk keagungan nama Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal, maka kita pun dipeliharanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk menyadari bahwa beragam keahlian, pengalaman, dan lain sebagainya yang kami miliki dalam kehidupan ini, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ajar kami untuk tidak menyombongkan diri, tapi sebaliknya mengisi hari-hari dalam kehidupan ini dengan beragam hal baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan ini. Kiranya hikmat dan pertolongan-Mu mengiring langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan jangan pernah lupa, andalkanlah Tuhan dalam setiap segi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.